Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah, NIM 2211349. Saya dari HES 3B. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya pelajari selama semester 3 ini mengenai mata kuliah zakat dan wakaf. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya dari materi pertama hingga materi terakhir yang saya tangkap dari mata kuliah zakat dan wakaf ini. Nah, materi pertama itu mengenai kriteria penerima zakat. Siapa aja tuh yang dapat menerima zakat? Yang pertama, penerima zakat itu adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki barang berharga atau kekayaan dan usaha, sehingga membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua itu ada miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada amil zakat. Amil zakat adalah orang yang melakukan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat hingga penerimaan zakat. Kemudian ada hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak belian yang bekerja untuk memerdekakan dirinya. Dan yang kelima ada ghorim. Dalam kata lain, ghorim itu adalah orang yang memiliki hutang atau berhutang. Dan yang keenam ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Contohnya seperti ustadz, kiai, santri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal saat perjalanan atau orang yang tidak memiliki bekal saat menempuh perjalanan. Nah, itu beberapa kriteria penerima zakat. Dan selanjutnya syarat-syarat penerima zakat. Syarat-syarat penerima zakat itu ada 6. Penerimaan zakat itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua baligh dan berakal, dan yang ketiga merdeka, keempat harta memenuhi nisab, dan yang terakhir kepemilikannya sempurna, milik dia seutuhnya. Itu yang wajib menzakati. Materi yang selanjutnya itu mengenai zakat mal. Zakat mal artinya mal itu adalah harta, bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan bagi golongan-golongan tertentu yang sudah disebutkan pembahasan pertama, yaitu 7 golongan tadi. Nah, rukun zakat mal itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua harus ada pemberi zakat yaitu muzaki, yang ketiga ada penerima zakat yaitu mustahik, dan yang terakhir harus ada yang dizakatkan. Apa saja tuh yang wajib dizakatkan? Yang wajib dizakatkan itu yang pertama adalah emas atau perak, yang kedua barang perniagaan, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat hasil peternakan, dan yang kelima barang temuan atau rikaz. Hukum zakat itu wajib atau fardu pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu pada syarat-syarat wajib zakat tadi yang sudah disebutkan ya sebelumnya, kayak baligh, Islam, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai zakat profesi dan investasi. Nah, zakat penghasilan atau yang dikenal sebagai zakat profesi, zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal juga yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nah, nisabnya itu zakat penghasilan itu sebesar 85 gram emas per tahunnya. Jika sudah mencakup segitu tuh udah harus dizakati sekitar 2,5%. Nah, sedangkan zakat investasi adalah satu bentuk zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi itu mengacu pada penanaman modal atau dana dalam bentuk barang dan aset tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
Kemudian materi selanjutnya mengenai zakat hasil bumi. Nah, zakat ini adalah tumbuhan yang dihasilkan dari bumi, yang tentunya tanaman yang kita tanam, bukan dari tanaman liar. Nah, bahkan beberapa ulama juga menyebutkan bahwasanya tanaman seperti rumput, kayu itu tidak wajib untuk dizakati. Mengenai seberapa persen nih nisab yang harus dizakati dari hasil bumi? Nah, jadi itu adalah 10%, tetapi apabila tumbuhan itu hanya mengandalkan air hujan atau hanya disiram saja, tetapi apabila tumbuhan tersebut membutuhkan alat-alat misalnya seperti pupuk dan lain sebagainya, itu dikenakan zakat 5%. Nah, dan menurut tuntunan yang dibuat oleh Majelis Ulama atau MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat perusahaan seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit, dan lain sebagainya itu disamakan dengan zakat harta dengan zakat perdagangan, yaitu sekitar 2,5%. Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat pertanian adalah setelah panen. Saat ini petani sudah dapat mengetahui jumlah hasil panen yang didapat. Setelah hasil panen diketahui, petani dapat menghitung zakat pertanian yang harus dibayarkan. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai zakat perdagangan dan nukud. Tijaroh atau dagang menurut istilah fikih adalah mengelola harta dengan tukar menukar untuk mendapatkan keuntungan dengan disertai niat berdagang. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, ulama itu sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli saja, seperti itu. Nah, nisab dan haul pada harta perdagangan ini menyatakan nisab itu dihitung dari awal dan akhir tahun saja. Kemudian syarat-syarat wajib zakat itu zakat perdagangan adalah yang pertama nisab, yang kedua haul nih. Kemudian niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Kemudian yang keempat, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Dan yang terakhir, harta dagangan tidak dimaksud sebagai kunyah. Nah, seperti itu. Zakat nukun sendiri itu diwajibkan kepada setiap individu yang memiliki emas dan perak apabila sudah mencapai nisab dan cukup haul dalam setahun. Nah, nisab dan kadar zakat nukun itu termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada masa waktu itu, misalnya di masing-masing negara. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan yang lain yang melebihi keperluan menurut syara atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu, maka wajib dizakati juga. Nah, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai wakaf. Nah, wakaf wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan berdasarkan definisi itu. Maka pemilikan harta wakaf itu tidak lepas dari si wakif, bahkan dibenarkan menerimanya kembali dan ia boleh menjualnya. Jadi, wakaf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf untuk sementara jangka waktu, dan wakaf untuk selamanya. Nah, contoh zakat jangka waktu itu contohnya uang nih, misalkan uang diwakafkan kepada sebuah pesantren atau sekolahan dan dikelola dalam jangka 10 tahun. Dengan uang misalnya 20 juta, maka jika
jika sudah 10 tahun itu bisa dikembalikan oleh si yang mewakaf diminta maksudnya oleh yang mewakafkan tersebut. Wakaf jangka waktu ini minimal 10 tahun loh. Jadi minimal maksudnya 5 tahun dengan uang 10 juta. Sedangkan untuk wakaf selamanya itu sudah tidak bisa diambil kembali, dan zakat untuk selamanya itu tidak ditentukan berapa nilainya, tetapi apabila ingin mempunyai sertifikat, zakat untuk selamanya itu minimal 1 juta rupiah. Selanjutnya kemudian ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia. Dalam sistem perundang-undangan biasa disebut dengan BWI. Ada peran nih, yang pertama peran BWI itu ada sebagai regulator atau yang menstabilkan dan mengatur wakaf di Indonesia. Kemudian BWI juga sebagai nazir, yaitu adalah penjaga atau pengawas dari wakaf tersebut. Nah, tugas BWI juga memberikan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan perwakapan. Lalu di materi selanjutnya itu ada manajemen wakaf produktif dan pengelolaan wakaf produktif di negara muslim. Wakaf produktif adalah harta benda yang pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi, dan hasilnya itu disalurkan sesuai tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, terus mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain. Selain itu, wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang pokoknya manfaat lah. Bukan pada benda wakaf langsung, tetapi keuntungannya bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen wakaf produktif. Dalam perwakapan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Nah, manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir dan wakif dan juga masyarakat tentunya. Peran wakaf produktif yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan umat tentunya. Terus yang kedua tuh mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, terus memajukan berbagai sektor pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Pokoknya itulah pembelajaran yang bisa diambil dari mata kuliah zakat dan wakaf. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Khofifah, pamit undur diri. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.